Christ to the world, let the message ring. Peace and love in the song we sing. Every heart, every hand, every land. Christ to the world, the promise will stand. Peace and love in the song we sing. Every heart, every hand, every land. Christ to the world, a promise will stand. Program kita hari ini berjudul Ajaran untuk Kehidupan. Ini membahas beberapa ajaran besar Yesus tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi di setiap hari kita. Program ini disajikan dengan format tanya jawab. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan nyata yang diajukan oleh orang-orang seperti Anda yang memberikannya. Oke. Mari kita mulai dengan meminta pertolongan Tuhan. Bapak Surgawi yang terkasih, tolonglah kami saat kami merenungkan ajaran-ajaran Yesus. Dalam nama kami berdoa. Amin. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu adalah, apakah Allah mengharuskan kita untuk sempurna agar bisa masuk ke surga? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Sharon. Hanya Yesus yang sempurna ya. Kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang sempurna. Tidak ada orang lain yang sebaik apapun dia yang sempurna. Masuk ke dalam kerajaan surga adalah melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam sebuah khotbah yang kita kenal sebagai khotbah yang terkenal di khotbah bukit, di situ Yesus menyampaikan suatu pernyataan yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Dia berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Itu adalah standar Allah dan merupakan tujuan yang seharusnya kita kejar. Ini adalah standar bagi setiap pengikut Yesus. Namun, kita tidak ada satupun yang dari kita yang bisa mencapai kesempurnaan di dalam kehidupan ini. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka telah mencapai kondisi tanpa dosa. Itu tidak benar. Dalam tulisannya tentang pengenalan yang lebih dalam akan Kristus, Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itu bisa Sobat Tirta dan teman-teman semua bisa baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-12. Rasul Yohanes juga menulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Kesempurnaan itu akan tercapai saat kita bertemu dengan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus bertumbuh sebagai pengikut Yesus dan berusaha menjadi orang percaya yang dewasa. Rasul Petrus yang hadir ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit menulis beberapa tahun kemudian, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Di dalam 1 Petrus ayatnya pertama pasal pertama ayat 15 sampai 16. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya itu adalah, apakah itu orang yang munafik? Ya. Seorang yang munafik adalah orang yang berpura-pura ya, menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan dirinya. So he's kayak pretend ya, berpura-pura. Ia menampilkan kesan seolah-olah memiliki kebajikan atau kebaikan, padahal sebenarnya tidak demikian. Yesus menginginkan kita untuk jujur dan tulus. Ia tidak ingin kita berpura-pura. Tetapi beberapa orang yang paling munafik pada zaman Yesus adalah para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Mereka tampak saleh di depan umum, tetapi hati mereka jahat. Mereka senang melihat dilihat orang lain saat mereka memamerkan perbuatan baik mereka. Yesus secara langsung mengecam kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi, dan ia memperingatkan semua orang agar jangan menjadi munafik. Yesus berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak mendapat upah dari Bapamu yang di surga. Dalam Matius 6 ayat 1. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya itu, apakah Yesus mengajarkan sesuatu tentang menolong orang yang membutuhkannya? Ya, Yesus adalah sahabat bagi orang miskin dan yang membutuhkannya, dan ia mengajarkan para pengikutnya untuk menolong mereka yang sedang dalam kesusahan. Dalam salah satu pesan awalnya di kampung halamannya di Nazaret, Yesus membacakan nubuat dari seorang Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu kita bisa lihat dalam Lukas 4 ayatnya 18 sampai 19. Kemudian Yesus menyatakan kepada orang-orang bahwa dialah pribadi yang dinubuatkan dalam ayat tersebut. Kita seharusnya mengikuti teladan Yesus dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan memperhatikan setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan bagi sesama. Yesus berkata, barang siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil di antara kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan kehilangan upahnya. Dalam Matius 10 ayat 42. Yesus mengatakan bahwa ketika kita memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menyambut orang asing, memberi pakaian kepada yang membutuhkan, merawat orang sakit, dan mengunjungi mereka yang di penjara, itu sama seperti kita melakukannya untuk dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40. Pertolongan kita kepada sesama adalah sesuatu yang bersifat pribadi antara kita dan Allah. Kita tidak seharusnya melakukan untuk pamer atau mencari perhatian. Yesus berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak mendapat upah dari Bapamu yang ada di surga. Dalam Matius 6 ayat yang pertama. Oke, selain itu pertanyaan berikutnya itu apa sih yang Yesus ajarkan mengenai doa? Ya, Yesus banyak mengajarkan kita juga tentang doa ya. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, ia mengajarkan cara yang salah dalam berdoa, lalu ia juga mengajarkan cara yang benar untuk berdoa. Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat semua orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Dan dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di dalam Matius 6 ayatnya yang 5, 7 dan 8. Setelah itu Yesus mengajarkan cara berdoa yang benar. Ia berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-6. Kemudian Yesus memberikan sebuah contoh doa sebagai model. Ia berkata, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah, dalam Matius 6 ayat 9 dan sampai 13. Doa ini mengakui bahwa Allah adalah Bapa surga kita dan menekan kehendaknya yang ilahi. Doa ini juga menyentuh kebutuhan pribadi kita setiap hari dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Oke. Jadi dari yang dibilangin itu, mengapa kita harus berdoa? Jadi apa gunanya itu sama banyak orang yang di luar dari Kristen itu membilangnya kayak berdoa kayaknya membuang waktu deh. Ya. Terima kasih Sharon untuk berbagi. Nah, kita berdoa itu karena ada Tuhan di surga yang telah menetapkan doa sebagai penghubung antara seluruh umat manusia dan juga dirinya, ya. Dan doa adalah gagasan Tuhan, bukan gagasan kita. Dialah yang menetapkan doa dan dialah yang menanamkan dalam diri kita kebutuhan untuk berdoa, untuk berseru kepada pencipta kita dan berkomunikasi dengannya. Kita diundang dan diperintahkan untuk berdoa Dan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke. Pertanyaan berikutnya itu adalah apa itu puasa dan mengapa orang itu mau berpuasa? Ya. Puasa itu adalah as we know ya, puasa itu adalah seperti orang tidak makan. So, puasa adalah tidak makan untuk menjangka waktu tertentu dan relatif singkat. Ada berbagai alasan mengapa orang saya ulang sekali lagi. Ada berbagai alasan mengapa orang berpuasa. Beberapa orang berpuasa secara berkala demi alasan kesehatan. Ada juga yang berpuasa sebagai tanda kesedihan, duka, dan beban yang mereka tanggung. Sebagian orang berpuasa karena alasan keagamaan. Tidak makan bisa membantu seseorang memusatkan pikirannya dan doanya kepada Tuhan. Pada zaman Alkitab, ada orang-orang yang berpuasa hanya untuk dipamerkan, agar dilihat orang lain. Yesus menceritakan tentang seorang Farisi yang membanggakan dirinya dalam doa karena ia berpuasa 2 kali seminggu. Yesus berkata, Tadi pertanyaan nomor berapa? Nomor 6 ya? Iya, nomor 6. Oke, sorry. Ulangi Oh, nggak? ya, terus. Yesus berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya kamu dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi dan membalaskannya kepadamu. Matius 6 ayatnya 16 sampai 18. Jika kamu memutuskan untuk berpuasa dalam satu periode, maka gunakan memusatkan pikiran dan doa kepada Tuhan. Maka lakukan itu secara pribadi tanpa menarik perhatian orang lain terhadap apa yang kamu lakukan. Ya. Oke. Berikutnya itu adalah apa yang Yesus ajarkan kalau mengenai uang? Ya. Yesus memperingatkan tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh uang dan harta benda bagi seseorang. Ia berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak pernah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Yesus membandingkan harta di bumi dengan harta di surga. Ia berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpullah bagimu harta di surga. Di surga ngenat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga
hatimu berada di dalam. Matius 6 ayatnya ke-19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dalam 1 Timotius ayatnya pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 28. Dari kedengaran dari pasal-pasal ini itu kayak membuat orang mikirin, apakah memiliki uang itu hal yang salah? Ya. Tidak ya. Memiliki uang itu bukanlah hal yang salah ya. Seseorang bisa memiliki uang tetapi tidak menjadi tetap menjadi pengikut Yesus dan yang sejati. Abraham adalah seorang yang sangat kaya namun ia tetap percaya kepada Tuhan. Ayub juga adalah seorang yang sangat kaya dan ia tetap memelihara iman yang kuat kepada Tuhan. Bahkan di tengah penderitaan, namun uang bisa menjadi jerat ya. Seorang pemuda kaya datang kepada Yesus dan ingin mengikuti dia. Tetapi Yesus berkata bahwa uang adalah Allah sejatinya. Dan ia berkata kepada pemuda itu untuk menjualkan segala miliknya, memberikannya kepada orang-orang miskin, lalu datang mengikuti dia. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di dalam Markus 10 ayat 22. Saya percaya ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan tentang uang. Pertama, bagaimana kita memperoleh uang tersebut? Apakah kita mendapatkannya dengan jujur? Yang kedua, bagaimana kita menggunakan uang itu? Apakah kita menggunakannya untuk menolong orang lain? Apakah kita serakah dan menimbun uang, atau kita menggunakannya dengan bijak untuk Tuhan? Penting untuk diingat bahwa kita bisa saja menjadi tamak dan pelit terhadap jumlah uang yang kecil, sama seperti terhadap jumlah yang besar. Bukan jumlah uang yang menjadi masalah, tetapi sikap dan tindakan kita terhadap uang itulah yang penting.